Pagi anak-anak Pak Guru kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua sehat-sehat saja ya. Baik anak-anak Pak Guru, walaupun belajar di rumah, kamu harus tetap semangat, jaga kesehatan agar kamu tetap bisa mengikuti pelajaran yang akan diberikan oleh guru. Baik anak-anak Pak Guru, hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, untuk itu sekarang semua membuka bukunya halaman 29. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kamu capai. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin kamu capai adalah yang pertama, kamu dapat membulatkan bilangan terhadap satuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Baik, anak-anak Pak Guru, sekarang kita lanjutkan. Semua sudah membuka bukunya halaman 29. Materi besar kita yaitu penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Ya. Nah, untuk melakukan operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal, pertama sekali kita harus melakukan pembulatan dulu. Nah, setelah melakukan pembulatan, baru kita nanti akan melakukan penaksiran hasil operasi hitung. Baik anak-anak Pak Guru, sebelum Bapak ingin melanjutkan pelajaran berikutnya, Bapak ingin mencoba kepada anak Pak Guru, siapa yang masih ingat pelajaran kita sewaktu di kelas 2. Nah, apa itu? Siapakah yang masih ingat menentukan letak suatu bilangan? Ya, contohnya contohnya ini bilangannya 1435. Nah, Pak Guru ingin mengingatkan kamu kembali dalam melakukan pembulatan, kamu harus mengingatkan dulu letak-letak dari setiap bilangan ini. Ya, kita mulai. 5 ini disebut sebagai satuan. Dan ini disebut sebagai apa? Puluhan. Dan ini disebut sebagai apa? Ratusan. Dan ini disebut sebagai ribuan. Masih ingat ya anak-anak Pak Guru? Apa sih hubungannya dengan materi pembelajaran kita? Nah, kita akan melakukan pembulatan terlebih dahulu. Baru nanti kita masuk ke penaksiran. Nah, pembulatan itu nanti kita akan melihat tempat-tempat pada setiap bilangan. Nah, ada syarat-syaratnya untuk melakukan pembulatan. Ya. Nah, untuk itu jangan pernah kamu lupakan di mana letak satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya, anak-anak Pak Guru. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pembulatan kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Pertama, garis besarnya kita pelajari adalah pembulatan kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Ya, anak-anak Pak Guru. Nah, ada aturan untuk melakukan pembulatan. Ya, oke. Masuk kita ke poin yang pertama, yaitu melakukan pembulatan kesatuan terdekat. Nah, anak-anak Pak Guru, kita akan melakukan pembulatan kesatuan terdekat. Dalam melakukan pembulatan kesatuan terdekat, ada aturan-aturannya. Semua membuka bukunya halaman 30. Nah, aturan yang pertama adalah perhatikan angka pada tempat persepuluhan. Angka pada tempat persepuluhan atau satu angka di belakang koma. Ya, satu angka di belakang koma. Yang kedua, jika angka tersebut kurang dari 5, bulatkan ke bawah atau tetap. Ya. Nah, yang ketiga, jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Ya, anak-anak Pak Guru, bagaimana Pak caranya Pak? Nah, supaya kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Ya, contoh.
Baik, anak-anak Pak Guru, kita akan membulatkan bilangan-bilangan berikut ini ke satuan terdekat. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama, lihat angka pada tempat persepuluhan. Apa tadi persepuluhan itu? Satu angka di belakang koma. Tepat satu angka di belakang koma itu kita perhatikan. Coba kita lihat yang A. Nah, yang A 4,3. Nah, langkah yang pertama, perhatikan angka persepuluhan atau satu angka di belakang koma. Yang mana itu? Yaitu di 3. Nah, angka 3-nya kita perhatikan. Nah, masih ingat kamu anak-anak? Angka satuan tadi bagaimana? 14. Ini satuannya adalah 4. Ini satuan. Nah, ini adalah puluhan. Nah, jangan lupa ya anak-anak Pak Guru ya. Nah, untuk itu 4,3. Karena 3 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau tetap. Maka nilainya menjadi 4. Ya, anak-anak Pak Guru, paham? Paham ya? Oke. Berikutnya. Yang B, 12,5. Nah, perhatikan angka tepat di belakang koma, yaitu 5. Nah, 5. Apakah dia termasuk ke dalam syarat langkah-langkah pembulatan tadi? Iya. Nah, nanti ini menjadi 13. Oke, paham ya anak-anak Pak Guru? Nah, kemudian yang C, 13,36. Nah, yang perlu kamu perhatikan itu adalah angka persepuluhan atau tepat satu angka di belakang koma. Nah, itu 3. Jangan yang 6, satu angka di belakang koma ya. Tepat di belakang koma itu yang kamu perhatikan. Oke. Nah, karena 3 kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah atau tetap, yaitu menjadi 13. Oke. Nah, paham ya anak-anak Pak Guru? Oke. Nah, oke, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, dalam melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, ada syaratnya juga anak-anak Pak Guru. Apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan ya. Angka pada tempat satuan. Yang kedua, jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya. Atau tetap ya. Nah, yang ketiga, jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Oke, nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh. Ya, nah, langsung saja ya anak-anak Guru ya. A 12. Nah, kayak pertama tadi perhatikan angka pada satuan. Oke, sorry Pak, hapus dulu di jangan 18 ya. Oke ya Pak Guru. Nah, langkah pertama yang kita perhatikan itu adalah kita perhatikan angka satuan. Masih ingat ya? Letak angka satuan di mana tadi? Nah, satuan 12 itu yang mana? Adalah 2. Ini adalah satuannya. Ya. Nah, untuk itu langkah yang berikutnya adalah jika bilangan pada satuan tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya. Yang kedua, jika bilangan tersebut lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, puluhan. Nah, ya, puluhan. 12, angka satuannya adalah 2. Kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, yaitu 10. Oke, anak-anak Pak Guru. Ya. Kemudian 15. Nah, perhatikan angka satuannya adalah 5. Nah, dia masuk ke kategori langkah yang ketiga, yaitu apabila angka satuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Ini lebih dari 5 atau sama dengan 5, ya kan? Nah, ini adalah sama dengan 5. Maka kita bulatkan kemana? Ke atas, yaitu menjadi 20. Oke, anak-anak Pak Guru. Nah, kemudian ini 218 kita bulatkan ke puluhan terdekat, maka dia menjadi bagaimana? Maka
kita perhatikan angka satuannya 8. Dah, angka 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maka ini menjadi 220. Oke. Paham anak-anak Pak Guru? Paham, mudah kali ya? Mudah. Baik, yang berikutnya kita masuk ke pembulatan keratusan terdekat. Nah, pembulatan keratusan terdekat ini ada juga syarat-syaratnya, langkah-langkahnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, ya, jika puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau ratusan tetap. Ya. Nah, yang kedua, jika puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 ratusan. Ya. Oke, atau ratusannya bertambah. Oke, contohnya ya, kita perhatikan. Baik. Nah, untuk melakukan pembulatan keratusan terdekat, kita memperhatikan angka pada puluhan. Ya, jika puluhannya itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jika puluhannya itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Nah, contohnya 335. Yang mana kita perhatikan angka puluhan? Angka puluhannya di mana? 3, ya, kapulanya adalah 3. Nah, kamu perhatikan 3 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, maka ini menjadi 300. Wes, anak-anak Pak Guru. Berikutnya 562. Angka puluhannya yang mana? 6. Nah, angka puluhannya adalah 6. Nah, 6 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Maka ini menjadi berapa? 600. Bangga anak-anak Pak Guru. Baik, berikutnya yang ini. Angka puluhannya berapa? Angka puluhannya adalah 2. 2 itu kan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ini menjadi 1400. Yes. Nah, kemudian yang D 1872. Perhatikan angka puluhannya berapa? 7. Lebih dari 5, maka ini menjadi berapa? 1900. Baik, anak-anak Pak Guru, pasti sudah paham ya pembelajaran hari ini. Untuk itu, supaya kamu dapat berlatih di rumah, semua anak-anak Pak Guru dapat mengerjakan latihan berikut ini. Nah, bagaimana anak Pak Guru? Tetap semangat ya belajar di rumah, walaupun kamu belajar di rumah harus lebih giat lagi. Ya, Bapak percaya kamu pasti paham penjelasan Pak Guru hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.